Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenankan saya Hadrawati Hasanuddin, calon guru penggerak angkatan kelima untuk memaparkan koneksi antar materi modul 2.1 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Koneksi materi kali ini memuat tentang kesimpulan dari pemahaman saya terkait pembelajaran berdiferensiasi dan bagaimana mengimplementasikannya di dalam kelas, serta berupa sintesa pemahaman dengan mengkoneksikan semua materi yang telah saya pelajari sebelumnya. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi adalah proses pembelajaran yang dirancang untuk memenuhi kebutuhan setiap individu murid berdasarkan kesiapan, minat, serta profil dari murid itu sendiri. Yang kedua adalah bagaimana pembelajaran berdiferensiasi ini dapat dilakukan di dalam kelas. Langkah-langkah yang perlu diperhatikan sebelum menerapkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas yaitu melakukan tes diagnostik untuk memetakan kebutuhan belajar peserta didik. Selanjutnya menyusun RPP yang sesuai dengan kebutuhan murid, kemudian merancang penilaian berkelanjutan, dan yang paling utama adalah menciptakan lingkungan yang dapat mendukung pembelajaran berdiferensiasi berlangsung. Terdapat 3 strategi yang dapat dilakukan dalam mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi di dalam kelas. Yang pertama adalah diferensiasi konten, yaitu menyusun bahan ajar berdasarkan kebutuhan peserta didik. Penerapan diferensiasi konten dapat dijalankan dengan mengacu pada cara kerja tombol equalizer, di mana peserta didik yang memiliki kesiapan fundamental atau dasar akan diberi bahan ajar yang konkret atau nyata, dan peserta didik yang memiliki kesiapan yang transformasional dapat diberi bahan yang abstrak, di mana mereka dapat mengeksplor kemampuan mereka melalui riset. Strategi yang kedua adalah strategi diferensiasi proses, yaitu guru menghadirkan skenario pembelajaran sesuai dengan yang dibutuhkan peserta didik. Contohnya dengan menyusun kegiatan yang berjenjang, memberikan variasi pertanyaan pemandu, menyusun agenda individual, memvariasikan alokasi waktu pengerjaan tugas, memvariasikan kegiatan pembelajaran, serta pengelompokan fleksibel berdasarkan kemampuan peserta didik. Yang ketiga adalah diferensiasi produk, yaitu memberikan keleluasaan bagi murid untuk menunjukkan hasil atau unjuk kerja yang nyata dan mencerminkan pencapaian mereka terhadap tujuan pembelajaran, baik itu berupa karangan, hasil tes, presentasi, rekaman, diagram, atau pertunjukan. Selanjutnya, pertanyaan yang ketiga, bagaimana pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal. Pembelajaran berdiferensiasi dapat memenuhi kebutuhan belajar murid dan membantu mencapai hasil belajar yang optimal dengan merancang media ajar, skenario pembelajaran, dan penilaian belajar murid berdasarkan 3 aspek, yaitu kesiapan, minat, dan profil. Aspek yang pertama adalah kesiapan. Kesiapan belajar atau readiness adalah kapasitas untuk mempelajari materi, konsep, atau keterampilan baru. Dalam artian ini merupakan level dari kemampuan peserta didik. Yang kedua adalah minat. Minat merupakan suatu keadaan mental yang menghasilkan respon terarah kepada suatu situasi atau objek tertentu yang menyenangkan dan memberikan kepuasan diri. Dalam kata lain, minat ini merupakan sesuatu yang disukai atau digemari oleh peserta didik. Aspek yang ketiga adalah profil. Profil belajar mengacu pada cara-cara bagaimana kita sebagai individu paling baik belajar atau dapat diartikan sebagai gaya belajar. Pertanyaan yang ketiga yaitu bagaimana Anda melihat kaitan antara materi dalam modul ini dengan modul lain di program pendidikan guru penggerak. Pada tahapan ini saya akan menjelaskan keterkaitan antara filosofis Ki Hajar Dewantara, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, dan budaya positif dengan materi terkait pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah keterkaitan filosofis Ki Hajar Dewantara dengan pembelajaran berdiferensiasi. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan
lakukan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Setiap anak terlahir dengan guratan garis kodratnya masing-masing. Mereka unik dan spesial, tidak ada yang sama. Masing-masing memiliki potensi dan karakternya sendiri. Belajar itu harus merdeka, sehingga tugas guru adalah mempertebal garis itu dengan menghadirkan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan peserta didik melalui pembelajaran berdiferensiasi yang didesain berdasarkan kesiapan, minat, dan profil peserta didik. Yang kedua adalah keterkaitan nilai dan peran guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Salah satu nilai dari guru penggerak adalah berpihak pada murid. Nilai inilah mensyaratkan seorang guru untuk selalu bergerak dengan mengutamakan kepentingan murid, bukan lagi atas kepentingan diri sendiri maupun pihak lain, melainkan berpikir mengenai apa yang murid butuhkan. Di sini juga peran kita harus dijalankan sebagai pemimpin dalam pembelajaran. Sebagai guru, kita harus menaruh perhatian penuh pada segala aspek pembelajaran dan menciptakan well-being dalam ekosistem pendidikan di sekolah dengan memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga adalah keterkaitan visi guru penggerak dengan pembelajaran berdiferensiasi. Sebagai guru, pasti kita berharap kelak murid kita menjadi generasi unggul yang cerdas dan berkarakter sesuai dengan profil Pancasila. Sehingga sebagai pionir perubahan dalam mewujudkan visi tersebut, guru hendaknya memberikan pengalaman belajar yang menyenangkan bagi murid dan senantiasa mendampingi mereka dengan sepenuh hati dengan memberi ruang seluas-luasnya bagi mereka dalam mengembangkan minat dan bakat yang mereka miliki melalui pembelajaran berdiferensiasi. Tidak lupa juga, guru perlu membuat perancangan pembelajaran berdiferensiasi yang ingin dijalankan melalui kanvas Bagja, sehingga apa yang direncanakan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. Yang terakhir, keterkaitan budaya positif dengan pembelajaran berdiferensiasi. Mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi harus dibarengi dengan lingkungan belajar yang mendukung. Disinilah guru memiliki peran penting dalam mewujudkan lingkungan belajar dengan atmosfer yang positif melalui budaya positif. Guru hendaknya memperkuat keyakinan kelas dengan membuat suasana di mana setiap orang di kelas menyambut dan disambut dengan baik. Setiap orang saling menghargai, murid merasa aman, setiap orang dapat bertumbuh, guru mengajar untuk mencapai kesuksesan, setiap orang mendapatkan keadilan, serta guru dan murid saling berkolaborasi. Itu tadi pemaparan saya terkait koneksi antar materi modul 2.1 praktik pembelajaran yang berpihak pada murid. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam guru penggerak.